Selamat siang, pada webinar kali ini saya akan mempresentasikan tentang Integrated Factory Blueprint dan strategi supply chain management dalam meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas produksi, serta daya saing perusahaan di era industri digital. Saya Rilia Triponi dengan NIM 2331047, kelas SIB 6B. Selanjutnya, tujuan presentasi kali ini memahami konsep Integrated Factory Blueprint, yang kedua memahami konsep strategi supply chain management, yang ketiga menjelaskan hubungan antar sistem produksi dengan SCM, lalu yang terakhir mengetahui strategi meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Pendahuluan dalam dunia industri modern, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga mampu memproduksi dan mendistribusikannya secara cepat, tepat, dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sistem produksi yang terintegrasi, manajemen rantai pasok yang efektif, dan pemanfaatan teknologi informasi. Lalu selanjutnya, Integrated Factory Blueprint merupakan rancangan penyeluruh mengenai bagaimana proses produksi diintegrasikan mulai dari perencanaan hingga distribusi produk. Lalu selanjutnya ada komponen factory blueprint. Produk desain menentukan spesifikasi produk yang akan diproduksi. Proses desain menentukan tahapan produksi yang paling efisien. Facility layout mengatur posisi mesin dan area kerja agar aliran material lancar. Production planning menyusun jadwal produksi berdasarkan permintaan. Lalu ada inventory control, mengelola persediaan agar tidak berlebihan maupun kekurangan. Dan yang terakhir ada quality control, memastikan produk memenuhi standar dan kualitas. Yang selanjutnya ada konsep dari inventory management, EOQ, safety stock, lalu distribusi. Tujuan inventory management menjamin ketersediaan bahan baku, mengurangi biaya penyimpanan, menghindari stock out, dan mengoptimalkan modal kerja. Lalu selanjutnya ada strategi supply chain management, yaitu barang, lalu ke informasi dan dana. SCM tidak hanya mengatur pengiriman barang, tetapi juga mengkoordinasikan seluruh pihak yang terlibat agar produk dapat sampai kepada pelanggan secara tepat waktu dengan biaya yang rendah dan kualitas yang tetap terjaga. Next ada komponen supply chain. Dimulai dari supplier, lalu ke manufaktur, warehouse, dan dikirim ke distributor, retailer, lalu sampai ke customer. Selanjutnya strategi supply chain management. Lean supply chain berfokus mengurangi pemborosan. Agile supply chain mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar. Responsive supply chain memberikan respon cepat terhadap permintaan pelanggan. Resilient supply chain mampu bertahan menghadapi gangguan seperti bencana atau krisis.
pemanfaatan teknologi digital, teknologi pendukungnya yaitu ERP, IoT, Artificial Intelligence, Big Data, RFID, dan Cloud Computing. Studi kasusnya saya ambil integrasi produksi dan supply chain pada PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia memproduksi berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, deterjen, dan makanan. Untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, perusahaan menerapkan sistem produksi dan supply chain management yang terintegrasi. Beberapa strategi yang diterapkan yaitu menggunakan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk mengintegrasikan data produksi, persediaan, dan distribusi, melakukan forecasting permintaan pasar agar jumlah produksi sesuai kebutuhan, lalu bekerja sama dengan banyak pemasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku, memanfaatkan pusat distribusi agar produk dapat dikirim ke berbagai wilayah Indonesia secara cepat. Lalu integrasi antar proses produksi dan supply chain management membuat Unilever mampu menjaga ketersediaan produk di pasar, mengurangi keterlambatan distribusi, serta meningkatkan efisiensi operasional. Sistem ini juga membantu perusahaan dalam mengendalikan persediaan sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan. Lalu hasil yang diperoleh, produksi lebih terencana, distribusi lebih cepat, persediaan lebih terkendali, serta kepuasan pelanggan yang meningkat. Rekomendasi solusinya mengintegrasikan sistem produksi dan supply chain management melalui penerapan sistem informasi terpusat seperti Enterprise Resource Planning agar seluruh data produksi, persediaan, dan distribusi terhubung secara real-time. Meningkatkan kolaborasi dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis melalui pertukaran informasi yang transparan, sehingga ketersediaan bahan baku, jadwal produksi, dan proses distribusi dapat berjalan lebih efektif. Lalu ada mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital seperti IoT, AI, Big Data Analytics, dan Cloud Computing untuk meningkatkan akurasi perencanaan produksi, pengendalian persediaan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Menerapkan sistem pengendalian persediaan yang efektif dengan menggunakan metode seperti Economic Order Quantity, Safety Stock, dan Reorder Point agar risiko kelebihan maupun kekurangan stok dapat diminimalkan. Lalu ada melakukan evaluasi dan perbaikan proses secara berkelanjutan melalui pemantauan indikator kinerja operasional, pengukuran efisiensi produksi, dan identifikasi potensi pemborosan pada setiap tahapan proses. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk pelatihan terkait teknologi digital, manajemen operasi, dan supply chain management agar mampu beradaptasi dengan perkembangan industri dan mendukung implementasi sistem yang terintegrasi. Selanjutnya, saya buka sesi bertanya. Apakah ada pertanyaan? Boleh, silakan mengangkat tangan. Husnul Khotimah, silakan bertanya. Pertanyaan saya, mengapa Integrated Factory Blueprint harus diintegrasikan dengan strategi supply chain management, bukan diterapkan secara terpisah? Oke, masih ada yang ingin bertanya? Silakan, Lola. Pertanyaan saya, apa resiko yang didapat ketika menghadapi perusahaan apabila tidak memiliki sistem produksi dan supply chain manajemen yang terintegrasi? Oke, masih ada lagi?
Silakan. Perkenalkan, nama saya Ilvia Inanza dengan NIM 2313064. Saya akan bertanya, bagaimana penerapan teknologi digital dapat mendukung keberhasilan Integrated Factory Blueprint dan strategic supply chain management? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul Khotimah terlebih dahulu. Mengapa Integrated Factory Blueprint harus diintegrasikan dengan strategi supply chain management, bukan diterapkan secara terpisah? Kedua sistem ini memang harus saling terhubung karena fungsinya saling mendukung. Integrated Factory Blueprint mengatur proses yang ada dalam pabrik, mulai dari produksi, persediaan, sampai kualitas produk, sedangkan strategi supply chain manajemen mengatur alur bahan baku dari pemasok sampai produk diterima pelanggan. Kalau dijalankan terpisah, bisa saja bagian produksi sudah siap bekerja, tetapi bahan bakunya belum datang atau distribusi produknya belum siap. Jadi dengan menggabungkan keduanya, proses kerja perusahaan bisa lebih lancar, biayanya lebih efisien, dan kebutuhan pelanggan juga lebih mudah terpenuhi. Apakah jelas, Usnul? Oke, terima kasih. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Ola Febrianira. Apa resiko yang dapat dihadapi perusahaan apabila tidak memiliki sistem produksi dan supply chain manajemen yang terintegrasi? Menurut saya kalau sistem produksi dan supply chain tidak terintegrasi, perusahaan akan lebih mudah mengalami masalah. Misalnya produksi bisa terlambat karena bahan bakunya belum tersedia atau stok barangnya bisa berlebihan atau malah kurang dan biaya operasionalnya juga menjadi lebih tinggi. Selain itu, proses distribusi ke pelanggan juga bisa terlambat kalau informasi di setiap bagian tidak saling terhubung. Sehingga keputusan yang diambil juga bisa kurang tepat sehingga kinerja perusahaan menjadi kurang efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elvia Inanza. Bagaimana penerapan teknologi digital dapat mendukung keberhasilan Integrated Factory Blueprint dan strategi supply chain management? Menurut saya, teknologi digital sangat membantu karena semua informasi bisa tersimpan dan terhubung dalam satu sistem. Misalnya dengan menggunakan ERP, IoT, AI atau Big Data, perusahaan bisa melihat kondisi produksi, jumlah stok, dan proses distribusi secara real time. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih mudah mengatur produksi dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok, memperkirakan permintaan pelanggan, dan mengambil keputusan dengan cepat. Apakah sudah jelas, Ilvia? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, Nul, Nul, Tidur, Pong. Nul, ya tidur. Geser anjing. Ya, diam dulu, diam. Baik, berikutnya kesimpulan. Integrated Factory Blueprint berperan dalam mengintegrasi seluruh proses produksi agar berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan strategi supply chain management mengintegrasikan seluruh aktivitas rantai pasok, mulai dari pemasok hingga produk diterima oleh pelanggan. Sinergi antar kedua konsep tersebut mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, mengurangi biaya produksi dan distribusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti Enterprise Resource Planning, Internet of Things,
artificial intelligence, dan big data semakin memperkuat integrasi antar proses sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Dengan demikian, penerapan Integrated Factory Blueprint dan strategi supply chain management menjadi strategi penting dalam meningkatkan produktivitas daya saing dan keberlanjutan perusahaan di era industri digital. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Amalia dengan NIM 2313049, kelas SIB 6B. Yang saya hormati Pak Nanda Narendra Mupano SEMM selaku pengampu mata kuliah Manajemen Risiko dan teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengelolaan Kualitas Data dari Identifikasi Masalah hingga Implementasi Data Quality Management. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas organisasi bergantung pada data, mulai dari menyusun laporan, menganalisis kebutuhan pelanggan, hingga menentukan strategi bisnis. Semuanya menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kualitas data menjadi hal yang sangat penting. Jika data yang dimiliki tidak akurat atau tidak lengkap, maka keputusan yang diambil juga berpotensi menjadi kurang tepat. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya menjaga kualitas data, berbagai permasalahan yang sering terjadi, serta teknik-teknik yang dapat diterapkan agar data menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi utama, berikut adalah tujuan dari presentasi ini. Tujuan pertama adalah memahami konsep data quality management atau yang sering disingkat DQM. Kedua, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang sering muncul pada kualitas data. Ketiga, menjelaskan beberapa teknik pengelolaan data yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas data. Keempat, memahami strategi dalam menjaga kualitas data secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah menganalisis penerapan data quality management melalui sebuah studi kasus agar kita dapat melihat bagaimana teori tersebut diterapkan dalam kondisi nyata. Dengan memahami tujuan-tujuan tersebut, diharapkan kita semua dapat mengetahui bahwa menjaga kualitas data bukan hanya tanggung jawab bagian IT saja, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan data. Selanjutnya, jadi di sini ada diagram yang berisi tentang materi pertama membahas mengenai konsep data quality management, dimensi kualitas data, serta berbagai penyebab munculnya masalah kualitas data. Kemudian, pada materi kedua akan dibahas mengenai teknik-teknik yang digunakan untuk memperbaiki kualitas data, seperti data cleansing, data profiling, standarisasi, dan normalisasi. Setelah itu, akan dilanjutkan hubungan antara kedua materi tersebut melalui bagian integrasi, dilanjutkan dengan studi kasus, kesimpulan, dan sesi tanya jawab. Dengan urutan pembahasan ini, diharapkan materi dapat dipahami secara bertahap, mulai dari mengenali masalah hingga mengetahui solusi yang dapat diterapkan. Untuk slide selanjutnya, kita masuk ke materi pertama, yaitu data quality management. Jadi, data quality management merupakan proses yang dilakukan untuk menjaga, mengelola, memperbaiki, serta meningkatkan kualitas data agar data tersebut tetap akurat, lengkap, konsisten, dan dapat dipercaya. Mengapa hal ini penting? Jadi, hal ini penting karena data merupakan aset
yang sangat berharga bagi sebuah organisasi. Hampir seluruh aktivitas bisnis bergantung pada data, mulai dari penyusunan laporan, evaluasi, kinerja, hingga pengambilan keputusan strategis. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan memiliki data pelanggan yang tidak akurat, maka promosi yang dilakukan mungkin tidak tepat sasaran. Begitu juga jika data stok barang tidak diperbarui, perusahaan bisa mengalami kelebihan maupun kekurangan stok. Oleh karena itu, menjaga kualitas data menjadi langkah yang sangat penting agar informasi yang dihasilkan benar-benar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kita masuk ke slide selanjutnya, membahas tentang dimensi kualitas data. Untuk mengetahui apakah suatu data memiliki kualitas yang baik, terdapat beberapa dimensi yang digunakan sebagai indikator. Yang pertama adalah asuransi atau akuransi. Artinya, data harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua adalah completeness atau kelengkapan. Data harus memiliki seluruh informasi yang dibutuhkan dan tidak ada bagian penting yang kosong. Dan yang ketiga, yaitu konsistensi atau konsistensi artinya data yang sama harus memiliki format maupun isi yang sama pada seluruh sistem. Yang keempat adalah timeless, yaitu data harus selalu diperbarui sehingga informasi yang digunakan tidak ketinggalan zaman. Dan yang terakhir adalah validity, yaitu data harus sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku, misalnya format tanggal, nomor telepon, maupun alamat email. Dan yang terakhir adalah dan semua dimensi ini saling melengkapi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka kualitas data secara keseluruhan juga akan menurun. Selanjutnya, kita masuk ke slide 6, yaitu sumber dari masalah data. Penyebab pertama adalah human error atau kesalahan manusia. Contohnya adalah salah mengetik nama pelanggan, salah memasukkan angka, atau lupa mengisi beberapa informasi penting. Penyebab kedua adalah sistem yang belum terintegrasi. Ketika suatu organisasi menggunakan beberapa aplikasi yang berbeda, tetapi tidak saling terhubung, maka data yang tersimpan bisa menjadi berbeda-beda. Penyebab ketiga adalah adanya data duplikat, yaitu satu data yang tercatat lebih dari satu kali. Hal ini sering terjadi ketika tidak ada proses validasi saat memasukkan data baru. Dan slide ketujuh, yaitu kita masuk ke materi kedua, yaitu teknik data strategi pengelolaan data. Setelah mengetahui beberapa permasalahan kualitas data, tentu kita perlu mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Dalam data quality management, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk memperbaiki kualitas data. Tujuan dari teknik-teknik tersebut adalah memastikan data menjadi lebih bersih, lebih akurat, lebih konsisten, dan lebih mudah digunakan. Teknik ini juga membantu organisasi mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi ketika data digunakan dalam proses bisnis maupun pengambilan keputusan. Slide selanjutnya, yaitu data cleansing dan data profiling. Jadi teknik pertama adalah data cleansing. Data cleansing merupakan proses membersihkan data dari berbagai kesalahan, seperti data yang duplikat, data yang tidak lengkap, maupun data yang tidak valid. Misalnya, terdapat satu pelanggan yang terdaftar 2 kali dengan nama yang hampir sama. Melalui proses data cleansing, data tersebut dapat diperiksa dan diperbaiki. Selanjutnya adalah data profiling. Melalui proses ini, organisasi dapat mengetahui berapa banyak data yang kosong, data yang tidak sesuai format, maupun data yang memiliki nilai tidak wajar. Dengan mengetahui kondisi awal data organisasi, dapat menentukan langkah perbaikan yang paling tepat. Untuk slide selanjutnya adalah standarisasi dan normalisasi. Jadi, standarisasi dilakukan dengan menyamakan format penulisan agar lebih konsisten. Sebagai contoh, seluruh tanggal ditulis dengan format yang sama, misalnya
DD, strip MM, strip YYYY. Kemudian nomor telepon juga menggunakan format yang seragam sehingga lebih mudah diproses. Sedangkan normalisasi dilakukan untuk mengurangi data yang berulang sehingga penyimpanan data menjadi lebih efisien. Selain menghemat ruang penyimpanan, normalisasi juga mempermudah proses pencarian data dan mengurangi risiko inkonsistensi. Dengan menerapkan kedua teknik ini, kualitas data akan menjadi lebih baik dan lebih mudah dikelola. Kita masuk ke slide 10 yang yaitu integrasi. Jadi kita melihat keseluruhan materi yang telah dibahas, sebenarnya kedua materi ini saling berkaitan. Materi pertama membantu kita memahami apa saja masalah yang menyebabkan kualitas data menjadi buruk, sedangkan materi kedua memberikan solusi melalui berbagai teknik data quality management. Artinya, setelah masalah berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan menggunakan teknik yang sesuai. Proses ini tidak berhenti sampai situ. Organisasi juga perlu melakukan monitoring secara berkala agar kualitas data tetap terjaga dan tidak kembali mengalami masalah yang sama. Jadi, dengan demikian, data yang dimiliki organisasi akan selalu siap digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Jadi, sebagai contoh penerapannya, terdapat perusahaan e-commerce yang mengalami beberapa permasalahan pada data pelanggan. Masalah pertama adalah adanya data duplikat, sehingga satu pelanggan tercatat lebih dari satu kali. Masalah kedua adalah data yang tidak lengkap, misalnya alamat maupun nomor telepon yang belum diisi. Masalah ketiga adalah format data yang tidak konsisten, terutama pada penulisan tanggal dan nomor telepon. Permasalahan tersebut memberikan dampak yang cukup besar. Pertama, pengiriman barang menjadi sering mengalami kesalahan. Kedua, analisis pelanggan menjadi kurang tepat. Ketiga, hasil analisis pelanggan menjadi kurang akurat. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan bisnis menjadi terganggu karena informasi yang digunakan tidak berkualitas. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan dapat menerapkan data quality management. Tahap pertama adalah melakukan data profiling untuk mengetahui kondisi data. Tahap kedua, melakukan data cleansing agar data yang salah maupun duplikat dapat diperbaiki. Selanjutnya, melakukan standarisasi format data serta normalisasi agar penyimpanan data menjadi lebih efisien. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, perusahaan akan memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Ya, jadi demikian pemaparan materi pertama dan kedua yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat hal yang masih kurang jelas ataupun ada pertanyaan terkait materi yang telah dipaparkan, saya dengan senang hati akan menjawab sesuai dengan pemahaman yang saya miliki. Silakan jika ada yang ingin bicara, silakan jika ada yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Silakan Mbak Olivia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, apakah data quality management dapat menjamin data menjadi 100% kualitas? Terima kasih. Baik, saya akan tampung dulu, silakan. Baik, saya ingin bertanya, jika data sudah dibersihkan melalui data cleansing, masih perlu dilakukan monitoring. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Olivia dan Mbak Tia sudah memberikan pertanyaan. Saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mbak Olivia. Pertanyaannya adalah, apakah data quality management dapat menjamin data menjadi 100% berkualitas?
Jadi menurut pemahaman saya, tidak ada sistem yang bisa menjamin kualitas data menjadi 100%, termasuk data quality management. Hal ini karena data bersifat dinamis, selalu bertambah, berubah, bahkan bisa saja terjadi kesalahan saat proses input atau perubahan data. Selain itu, faktor manusia dan perubahan kebutuhan bisnis juga dapat mempengaruhi kualitas data. Jadi, tujuan utama DQM bukan membuat data menjadi sempurna, tetapi menjaga agar kualitas data tetap berada pada standar yang dapat dipercaya. Melalui proses perbaikan dan monitoring secara berkelanjutan, dengan kata lain, DQM berfokus pada continuous improvement, bukan hasil yang mutlak 100%. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Tias. Jika data yang sudah dibersihkan melalui data cleansing, mengapa masih perlu dilakukan monitoring? Jadi, data cleansing sebenarnya hanya menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu. Setelah proses tersebut selesai, perusahaan tetap akan menerima data baru setiap hari. Jika data baru tersebut tidak dipantau, maka kesalahan seperti data duplikat, data kosong, atau format yang tidak konsisten bisa muncul kembali. Oleh karena itu, monitoring diperlukan agar kualitas data tetap terjaga dalam jangka panjang. Ibaratnya seperti membersihkan rumah. Meskipun hari ini rumah sudah bersih, jika tidak dirawat dan dibersihkan secara rutin, rumah akan kembali kotor. Begitu juga dengan data. Data cleansing adalah proses membersihkan, sedangkan monitoring memastikan kualitas data tetap terjaga dari waktu ke waktu. Apakah sudah jelas, Mbak Tias dan Mbak Olivia? Sudah, terima kasih. Sudah, terima kasih Mbak Lailatul Amalia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kualitas data memiliki peranan yang sangat penting dalam menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Permasalahan seperti data yang tidak lengkap, tidak konsisten, data duplikat, maupun kesalahan input perlu ditangani dengan baik agar tidak mempengaruhi proses analisis dan pengambilan keputusan. Melalui penerapan data quality management, organisasi dapat menjaga kualitas data menggunakan berbagai teknik seperti data profiling, data cleansing, standarisasi, dan normalisasi. Selain melakukan perbaikan, organisasi juga perlu melakukan monitoring secara berkala agar kualitas data tetap terjaga dalam jangka panjang. Dengan data yang berkualitas, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan pelayanan yang lebih baik pada pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke referensi. Jadi berikut adalah referensi yang saya pakai untuk presentasi hari ini, yaitu yang pertama ada Gamma Internasional, Thomas C. Redman, IBM, Oracle, Talent, dan lain-lain. Slide selanjutnya adalah penutup. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan kualitas data dari identifikasi masalah hingga implementasi data quality management. Terima kasih kepada Pananda selaku pengampu mata kuliah manajemen risiko dan teman-teman yang sudah hadir pada webinar hari ini. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan baik dalam penyampaian materi. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya menjaga kualitas data dalam suatu organisasi. Bisa nggak kamu sambil itu? Sambil nge-slide bisa? Udah kah? Ini aku sambil megang HP. Oke. Udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Febrianira dengan NIM 2313050 dari kelas SIB 6B. Saya di sini ingin mempresentasikan webinar saya yang berjudul Implementasi Integrated Factory Blueprint sebagai strategi peningkatan operasional excellence dan supply chain resilience dalam sistem manufaktur terintegrasi. Adapun tujuan presentasi saat ini saya adalah 1. Memahami konsep Integrated Factory Blueprint sebagai dasar pengelolaan sistem manufaktur modern. Yang kedua, menjelaskan konsep operational excellence dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi. Yang ketiga, untuk memahami pentingnya supply chain resilience dalam menghadapi gangguan rantai pasok. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara ketiga konsep tersebut dalam mendukung kinerja perusahaan. Selanjutnya ada gambaran umumnya, yaitu dari supplier, kita bisa ke Integrated Factory Blueprint, lalu ke Production, lalu ke Quality Control, selanjutnya di distribusi logistik, dan yang terakhir ada di Customer. Selanjutnya kita ada di materi Integrated Factory Blueprint. Integrated Factory Blueprint sendiri yaitu merupakan kerangka strategis yang mengintegrasikan seluruh aktivitas manufaktur mulai dari perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, proses produksi, quality control, pergudangan, hingga distribusi ke pelanggan dalam satu sistem yang saling terhubung. Adapun tujuannya yaitu 1. Mengintegrasikan seluruh proses manufaktur, 2. Mengurangi pemborosan, yang ketiga meningkatkan efisiensi produksi, yang keempat menendukung transformasi digital, dan yang terakhir ada mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya ada di operational excellence. Operational excellence sendiri merupakan pendekatan manajemen yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan produktivitas proses bisnis melalui budaya perbaikan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada di supply chain resilience. Supply chain resilience ini adalah kemampuan perusahaan dalam mengantisipasi, merespon, beradaptasi, dan pulih dari berbagai gangguan rantai pasok sehingga kegiatan operasional tetap berjalan lancar. Adapun strategi supply chain resilience yaitu 1. Visibility, yang kedua diversifikasi supplier, yang ketiga digital supply chain, yang keempat safety stock, yang kelima risk management, dan yang terakhir ada di collaborations. Selanjutnya ada hubungan sistem produksi, manajemen persediaan, dan supply chain. Yang pertama itu supplier, yang kedua lanjut ke Integrated Factory Blueprint, lalu ke production, distribusi, dan terakhir customer. Ini ada hubungannya, yaitu hubungan Integrated Factory Blueprint sendiri itu untuk menyediakan sistem, dan operational excellence untuk meningkatkan performa. Yang terakhir ada di supply chain resilience untuk menjaga agar seluruh proses tetap berjalan lancar walaupun sedang ada gangguan. Ketiganya ini saling mendukung dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya ada di integritas materi. Integritas materi ini ada 6, yaitu 1. Integrated Factory Blueprint, yang kedua operational excellence, yang ketiga efisiensi dan produktivitas, yang keempat supply chain resilience, yang kelima customer certifications, yang keenam keunggulan kompetitif. Selanjutnya kita ada studi kasus. Studi kasusnya yaitu Siemens Digital Factory. Mengapa Siemens? Karena benar-benar menggunakan Integrated Factory Blueprint. Permasalahannya yaitu ada tingginya kompleksitas produksi, integrasi antar departemen, persaingan global.
Selanjutnya kita analisis kasusnya. Integrate Factory Blueprint itu seluruh mesin, gudang, ERP, dan supply chain itu saling terhubung. Yang selanjutnya ada Operational Excellence, itu monitoring KPI secara real time. 2 predictive maintenance. Yang ketiga lean manufacturing. Supply chain resilience itu 1 diversifikasi supplier, yang kedua monitoring digital, yang ketiga risk assessment. Dan hasilnya ada di produktivitas meningkat, downtime menurun, lead time lebih singkat. Selanjutnya ada beberapa rekomendasi solusinya, yaitu diantaranya 1. Implementasi Smart Factory, yang kedua integrasi ERP, yang ketiga IoT Manufacturing, yang keempat Digital Supply Chain, yang kelima Predictive Analytics, yang keenam Continuous Improvement. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Ahmad. Saya ingin bertanya, apa tujuan utama penerapan Integrated Factory Blueprint? Oke, baik. Selanjutnya, Ilvia. Perkenalkan, nama saya Ilvia Inanza dengan NIM 23136. Saya akan bertanya, mengapa supply chain resilience penting bagi perusahaan? Baik, selanjutnya ada Rilia. Saya mau bertanya bagaimana hubungan antara Integrated Factory Blueprint dan Operational Excellence. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Salsabila. Pertanyaannya yaitu, apa tujuan utama penerapan Integrated Factory Blueprint? Jawabannya adalah tujuan utamanya mengintegrasikan seluruh proses manufaktur agar lebih efisien, mempercepat aliran informasi, mengurangi pemborosan, dan memudahkan pengambilan keputusan. Apakah sudah jelas? Baik, jelas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Ilvia Inanza. Pertanyaannya yaitu, mengapa supply chain resilience penting bagi perusahaan? Jawabannya adalah karena supply chain resilience membantu perusahaan tetap dapat beroperasi dengan lancar dan memenuhi kebutuhan pelanggan meskipun terjadi gangguan seperti keterlambatan pemasok, bencana alam, atau krisis global, dan gangguan-gangguan lain yang tidak direncanakan. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Rilia, yaitu bagaimana hubungan antara Integrated Factory Blueprint dan Operational Excellence. Jawabannya ada di Integrated Factory Blueprint menyediakan sistem yang terintegrasi untuk seluruh proses manufaktur, sedangkan Operational Excellence memastikan sistem tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan terus mengalami perbaikan sehingga menghasilkan kinerja operasional yang lebih optimal. Untuk Rilia, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari webinar ini adalah Integrated Factory Blueprint menjadi fondasi utama dalam membangun sistem manufaktur modern yang terintegrasi. Dengan didukung Operational Excellence, perusahaan mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas secara berkelanjutan. Sementara itu, Supply Chain Resilience memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai gangguan. Integrasi ketiga
Konsep tersebut mampu meningkatkan daya saing perusahaan, memperkuat kepuasan pelanggan, serta mendukung keberlanjutan bisnis di era industri ini. Selanjutnya, sekian dari saya. Mohon maaf untuk kesalahan katanya dan terima kasih telah memperhatikan webinar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nul, Mas Nul. Bisa nggak kamu sambil itu? Sambil nge-slide bisa? Udah kah? Ini aku sambil megang HP. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Febrianira dengan NIM 2313050 dari kelas SIB 6B. Saya di sini ingin mempresentasikan webinar saya yang berjudul Implementasi Integrated Factory Blueprint sebagai strategi peningkatan operasional excellence dan supply chain resilience dalam sistem manufaktur terintegrasi. Adapun tujuan presentasi saat ini saya adalah 1. Memahami konsep Integrated Factory Blueprint sebagai dasar pengelolaan sistem manufaktur modern. Yang kedua, menjelaskan konsep operational excellence dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi. Yang ketiga, untuk memahami pentingnya supply chain resilience dalam menghadapi gangguan rantai pasok. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara ketiga konsep tersebut dalam mendukung kinerja perusahaan. Selanjutnya ada gambaran umumnya, yaitu dari supplier, kita bisa ke Integrated Factory Blueprint, lalu ke Production, lalu ke Quality Control, selanjutnya di distribusi logistik, dan yang terakhir ada di Customer. Selanjutnya kita ada di materi Integrated Factory Blueprint. Integrated Factory Blueprint sendiri yaitu merupakan kerangka strategis yang mengintegrasikan seluruh aktivitas manufaktur mulai dari perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, proses produksi, quality control, pergudangan, hingga distribusi ke pelanggan dalam satu sistem yang saling terhubung. Adapun tujuannya yaitu 1. Mengintegrasikan seluruh proses manufaktur, 2. Mengurangi pemborosan, yang ketiga meningkatkan efisiensi produksi, yang keempat menendukung transformasi digital, dan yang terakhir ada mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya ada di operational excellence. Operational excellence sendiri merupakan pendekatan manajemen yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan produktivitas proses bisnis melalui budaya perbaikan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada di supply chain resilience. Supply chain resilience ini adalah kemampuan perusahaan dalam mengantisipasi, merespon, beradaptasi, dan pulih dari berbagai gangguan rantai pasok sehingga kegiatan operasional tetap berjalan lancar. Adapun strategi supply chain resilience yaitu 1. Visibility, yang kedua diversifikasi supplier, yang ketiga digital supply chain, yang keempat safety stock, yang kelima risk management, dan yang terakhir ada di collaborations. Selanjutnya ada hubungan sistem produksi, manajemen persediaan, dan supply chain. Yang pertama itu supplier, yang kedua lanjut ke Integrated Factory Blueprint, lalu ke production, distribusi, dan terakhir customer.
Ini ada hubungannya, yaitu hubungan Integrated Factory Blueprint sendiri itu untuk menyediakan sistem dan operational excellence untuk meningkatkan performa. Yang terakhir ada di supply chain resilience untuk menjaga agar seluruh proses tetap berjalan lancar walaupun sedang ada gangguan. Ketiganya ini saling mendukung dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya ada di integritas materi. Integritas materi ini ada 6, yaitu 1. Integrated Factory Blueprint. Yang kedua, Operational Excellence. Yang ketiga, efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, Supply Chain Resilience. Yang kelima, Customer Certifications. Yang keenam, keunggulan kompetitif. Selanjutnya kita ada studi kasus. Studi kasusnya yaitu Siemens Digital Factory. Mengapa Siemens? Karena benar-benar menggunakan Integrated Factory Blueprint. Permasalahannya yaitu ada tingginya kompleksitas produksi, integrasi antar departemen, persaingan global. Selanjutnya kita analisis kasusnya. Integrated Factory Blueprint itu seluruh mesin, gudang, ERP, dan supply chain itu saling terhubung. Yang selanjutnya ada Operational Excellence, itu monitoring KPI secara real time. 2, predictive maintenance. Yang ketiga, lean manufacturing. Supply chain resilience itu 1, diversifikasi supplier. Yang kedua, monitoring digital. Yang ketiga, risk assessment. Dan hasilnya ada di produktivitas meningkat, downtime menurun, lifetime lebih singkat. Selanjutnya, ada beberapa rekomendasi solusinya, yaitu diantaranya 1, implementasi Smart Factory. Yang kedua, integrasi ERP. Yang ketiga, IoT Manufacturing. Yang keempat, Digital Supply Chain. Yang kelima, Predictive Analytics. Yang keenam, Continuous Improvement. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Ahmad. Saya ingin bertanya, apa tujuan utama penerapan Integrated Factory Blueprint? Oke, baik. Selanjutnya, Ilvia. Perkenalkan, nama saya Ilvia Inanza. Dengan NIM 23136, saya akan bertanya, mengapa supply chain resilience penting bagi perusahaan? Baik, selanjutnya ada Rilia. Saya mau bertanya bagaimana hubungan antara Integrated Factory Blueprint dan Operational Excellence. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Salsabila. Pertanyaannya yaitu, apa tujuan utama penerapan Integrated Factory Blueprint? Jawabannya adalah tujuan utamanya mengintegrasikan seluruh proses manufaktur agar lebih efisien, mempercepat aliran informasi, mengurangi pemborosan, dan memudahkan pengambilan keputusan. Apakah sudah jelas? Baik, jelas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Ilvia Inanza. Pertanyaannya yaitu, mengapa supply chain resilience penting bagi perusahaan? Jawabannya adalah karena supply chain resilience membantu perusahaan tetap dapat beroperasi dengan lancar dan memenuhi kebutuhan pelanggan meskipun terjadi gangguan seperti keterlambatan pemasok, bencana alam, atau krisis global, dan gangguan-gangguan lain yang tidak direncanakan. Apakah sudah jelas?
Baik, sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Rilia, yaitu bagaimana hubungan antara Integrate Factory Blueprint dan Operational Excellence. Jawabannya ada di Integrate Factory Blueprint menyediakan sistem yang terintegrasi untuk seluruh proses manufaktur, sedangkan Operational Excellence memastikan sistem tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan terus mengalami perbaikan sehingga menghasilkan kinerja operasional yang lebih optimal. Untuk Rilia, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari webinar ini adalah Integrate Factory Blueprint menjadi fondasi utama dalam membangun sistem manufaktur modern yang terintegrasi dengan didukung operational excellence. Perusahaan mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas secara berkelanjutan. Sementara itu, supply chain resilience memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai gangguan. Integrasi ketiga, konsep tersebut mampu meningkatkan daya saing perusahaan, memperkuat kepuasan pelanggan, serta mendukung keberlanjutan bisnis di era industri ini. Selanjutnya, sekian dari saya. Mohon maaf untuk kesalahan katanya dan terima kasih telah memperhatikan webinar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nul, last nul.